Oke. Nah, oke, domir, Mbak, dibagi domir yang jumlahnya 14 itu dibagi tiga. Mm-mm. Satu, pihak pertama yaitu yang berkata, Mm-mm. namanya mutakalim. Mutakalim itu ada dua, Mbak. Mutakalim pelakunya satu, yang berkata ini satu, itu ana. Ya, Kalau pelakunya yang berkata ini banyak, nahnu. nahnu. Meskipun yang berkata banyak, tapi kan pas saat bicara kan nggak semuanya bicara kan, Mbak. Iya, Kan mesti yang mewakili. iya, ada yang mewakili. Nah, nanti akan ketemu kapan Allah menggunakan firman Allah tuh, kapan menggunakan ana, af'alul wahidah yang ana, kapan Hmm? nanti Allah menggunakan nahnu. Iya, Nanti salah nahnu. tafsir. Nah, itu Allah sendiri bilang nahnu. Inna nahnu nazzalna. Oh, nanti Iya, kami telah menurunkan Al-Quran ini kan menggunakan nahnu kan Allah itu. iya. Bukan berarti Allahnya banyak kan? Mm-mm. Ah, mana Mbak? Oke, mutakalimnya udah beres. Mm-mm. Dua, pihak Betul. kedua atau yang diajak bicara. Otomatis kalau yang diajak bicara tuh hadir atau tidak hadir. Ada, Ada di depan kan? Nah, ya. ini sekarang. Nah, kalau yang diajak bicara tuh maskulin, laki-laki, Zakar, itu namanya mukhotob judulnya. mukhotob. Nah, domirnya anta, Hmm. antuma, antum. Gitu, Mbak. Antai, Anta, antuma, antum. ya. Kalau yang diajak bicara itu feminin atau mu'anas, itu mukhotobah. Anti, antuma, antunna. Ya, Mbak. Oke, terus pihak ketiga. Pihak ketiga itu yang jadi topik pembicaraan. Berarti dia ada di sini nggak? Hadir nggak? Tidak. Tidak, maka dia disebut goib. Tidak, Hmm. tidak hadir. Tidak hadir bukan berarti tidak ada ya. Tidak hadir di Ada, percakapan. tidak tidak menghadiri majelis lah. Kalau goib. Hmm. Contoh. Goib. Nah, itu untuk laki-laki. Huwa, huma, hum. Huwa, Huwa, humahum. huma, hum. Lalu, kalau yang dibicarakan itu perempuan, namanya goibah. Berarti domirnya apa aja tuh Mbak Farah? Hia, Ya. apa yang cewek? Huma, Hum. hiya, Hia, huma. huma, hunna. Nah, itu kemudian dari 14 domir itu dibagi lagi, Mbak. Sebenarnya dibagi menjadi tiga lah. Af'alul wahidah, af'alul tasniyah, af'alul khomsah. Oh. Tapi tasniahnya di skip lah. Kan tasniah kan, tapi kan tasniahnya akhirnya dimasukkan ke wahidah. Hmm. Jadi Oh. kayak af'alul wahidah itu kan pelakunya kudunya harusnya satu kan. Mm-mm. Satu sampai dua, ngono kan akhirnya. Kemudian pengecualian domir, an, Nahnu. nah, bukan nahnu, Mbak. Wahidah kan nahnu. Yang wakil, oh iya benar nahnu, wahidah nahnu, kecuali kan kami banyak, soalnya gitu kan. Kalau Ya, afalul khomsah, kan soal pelakunya kan jamak kan. ya. Jamak. Lebih dari satu. Dua. Heeh. Dua, dua, dua sampai tiga lebih lah. Makanya huma, antuma itu masuk afalul khom. Homsa. Kayak gitu. Ya, Kecuali tadi nahnu, anti. sorry, sorry, nahnu tadi masuk af'alul wahidah, benar. Pengecualian nahnu bukan huma, sorry, sorry. Bukan tasniahnya dimasukkan af'alul wahidah. Tasniah masuk af'alul khamsah. Jadi dikatakan fi'il mudhari af'alul khamsah itu apabila ada fi'il mudhari, kayak yaf'ulu nih fi'il mudhari, mufrad, tunggal, ketemu alif tasniah. Satu ketemu alif tasniah yaitu yaf'ulu, yaf'ulan. Ini namanya yaf'ulu yaf'ulani itu namanya af'alul khamsah. Jadi apabila ada fi'il mudhari bertemu
alif tasniyah. Alif tasniyah itu artinya kan dua kan. Hmm. Nah, terus yang Iya. kedua, apabila ada fi'il mudhari bertemu wawu jamak yaf'uluna. Jadi sebenarnya alamat i'rab rafa'nya itu ya di wawu nun ngono ya, tidak di nunnya sebenarnya. Kalau nak nun teman-teman ngisinya cuma nunnya, alamatnya loh nun. Tasniyah juga ada nun di belakang. Tasniyah cirinya di alifnya, alif tasniyah. Terus jamak hum cirinya di wawunya, bukan di nunnya. Hmm. Tapi teman-teman nunnya dibenarkan karena aku pernah membuat tulisan yang mu'tal, yang afalul khamsah itu kalau rafa tetapnya nun ngono kan ya. Sebenarnya alamat i'rab rafanya ya wawun Alif nun Nun. namanya ya. Oke, kemudian afalul khamsah apabila ada fi'il mudhari bertemu ya mukhotobah yaitu anti. Anti kan kudune mek satu kan. Ya, anti. Tapi Ya. kenapa dimasukkan ke afalul Khamsah. khamsah gitu. Karena ada Nun ya. Ada Ada itu ada nunnya. nunis ada ini bukan ada nunnya ada yaknya ya mukhotobah. Jadi Iya. tafulina. Ngono, Mbak. Oh, ada ya-nya. Ya, ada Heeh, Nun. Sebelum nun itu. kalau nun nisbah malah nggak masuk tafulna, malah nggak masuk afalul Hmm. khamsah. Karena nanti kalau pas mansub tafulina kan nanya bisa hilang. Hmm. Sedangkan tafulna yang hunna antunna itu kan nunnya nggak bisa hilang. Netep karena itu sebagai ciri khas identitas dirinya sendiri. Bisa Iya. difahami? Kayak Ya, ini loh. ya. Ya. Kan kalau yaf'ulna, itu nih alamat i'rab rafa, nasab dan jazmnya sama enggak? Yaf'ulna. Iya, Sama. Dia sama. enggak berubah. Mm-mm. Terus antunna kan taf'ulna. Rafa, nasab, jazmnya sama enggak? Sama. Sama. Sama, iya. Karena itu ciri khasnya melekat pada dirinya sendiri gitu. Nunnya nggak Iya. bisa dibuang. Iya. Nun niswah namanya. Hmm. Nun jamak mu'anas. Nun apa tadi namanya Mbak Farah? Nun jamak Hmm. muannas. Namanya singkatannya disingkat apa tadi? Nun Niswah. Nun Nun nisbah. niswah. Nanti biar tahu. Kok jenis-jenis nun itu banyak, Mbak? Ada sekitar 10 lebih, Mbak. Ada nun wikoyah, Hmm. ada nun huruf taukid. Oke, sebelum ke lanjut ilmu kalam berikutnya, sedikit kita pahami. Kita berbicara tentang kalam. Teman-teman, kalam sama Al-Quran sama atau beda? Menurut perspektif pemahaman Eh, teman-teman selama ini. Sama. Kalam dan Al-Quran beda. sama. Beda Sama ya. kalamullah sama Al-Quran beda. Ayo, Mbak Farah, ini kita saya luruskan pemahaman soalnya. Kemarin aku buat kuis. Kalam beda. Kalam Allah apa harus hanya berupa Al-Quran, Mbak Farah? Oh, bukan. Bukan Dan ya? Al-Quran saja ya. Nah, berarti kalam dan Al-Quran beda atau sama? Beda benar. Beda. Kalam Allah itu ada yang nggak tertulis kan namanya? Mm-mm. Tetapi tetap kalam, kalamnya. Kalam itu, nah, sekarang pertanyaannya gini, apa yang dimaksud kalam gitu kan? Dalam belajar ilmu nahwu kan pernah kita kalamuhu, kala lafdun susunan huruf yang tersusun membentuk kata dan memiliki makna dan membawa faidah. Itu kan kalam kan ya. Nah, kan tidak semua kalam Allah itu berbentuk Al-Quran. Kalam. Lalu pertanyaannya gini, kalau Allah berkalam, ada suara dan ada hurufnya enggak? Ada. Ya apa iya, Mbak? Ada suaranya kan kalam. Udah ada, Mbak. Kok nah Allah bersuara piye juran, Mbak? Maksudnya kita yang bersuara. Nggak ada ya, Pak? La sautun wala harfun, tidak bersuara, tidak ada huruf, Mbak. Hmm, tidak bersuara Lalu kok gitu. Nabi Muhammad nah ini bisa menerima sinyal ini? Piye? Ngono kan pertanyaannya. Kan kita akan mengkaji tentang kenalan dengan Al-Quran kan ini mau belajar bahasa Arabnya kan larinya mau belajar ke memahami Al-Quran kan kalam.
eh, Nabi Muhammad ki menerima wahyu lewat malaikat Jibril kan ya. Apakah malaikat Jibril itu menyimak Allah berfirman kepada malaikat Jibril menyimak, ngono. Terus malaikat Jibril sampaikan ke Nabi Muhammad. Bayangannya gitu kah? Nah, belum nyampe ya. Belum pernah kepikiran ya saya. Oh, malah belum pernah kepikiran. Oh, Mbak Melda pernah dapat informasi gitu nggak, Mbak? Apa ya malaikat Jibril, Hmm. Jibril, Ah, iya ya, malaikat Jibril, betul malaikat Jibril. menyampaikan ke Rasulullah sudah dengan apa ya, udah jelas, Nah, begitu Nabi malaikat Jibril kalamnya. memperoleh informasinya itu loh, Mbak. Oh, dari Allahnya tuh seperti apa gitu, Ah, Mbak? betul dari Allahnya dalam bentuk piye, ngono ki lho, Mbak. Oh, nggak tahu ya, belum tahu. Mesti bayangan kita mutawatirnya Allah berfirman dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril Iya, ngomong. Ya, Ngono kan bayangan kita gitu kan. ya. iya, iya, gitu. Nah, mungkin kita nggak akan lari ke situ. Pemahaman kita belum sampai gitu kan. Kalau teman-teman kita mengingat pelajaran perdebatan gini, Al-Quran itu, Kodim, pernah dengar tidak? Kaul Kadim itu perkataan yang pertama ada, atau Kaul Hadis, sesuatu yang baru. Kan yang Kodim kan hanya Allah tuh, yang mengada dengan dirinya sendiri kan Allah tuh. Kalau Kodim. Pernah ingat sifat wajib bagi Allah apa aja? Wujud, Wujud, setelah wujud, kidam, Kidam, Kodim gitu ya. ya. Wujud, Kidam, Bako, maka apa yang keempat? mukhallafatul lil Mukhalafatul lil hawadisi. hadsi, Terus, qiyamuhu qiyamuhu binafsihi, binafsihi, wahdaniyah, wahdaniyah, iradat, apa? kodrat Kod- irodat, iradat, ilmu hayat, sama fasal ilmun, kalam, ngono. ya, Wujud kita mbako. Mukhallafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Itu di wahdan, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. iya, kudrat, iradat, Kodrat iradat ilmu hayan sama basar kalam, ngono gak sih? iya benar. Ada kalam gitu kan? Oh, oh iya, Itu ada kan kalam. berarti sesuatu sifat yang melekat kepada zat gitu kan? Ada di dalam dirinya kalam gitu. Nah, kalamnya Allah itu berbentuk getaran energi yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kalamnya Allah kayak kita getaran energi ya loh, getaran energi. Kita kita umpamakan yang paling gampang ya. Bluetooth. Bluetooth, Teman-teman tahu Bluetooth? tahu? Kalau transfer data, transfer gambar, tulisan-tulisan antara HP itu pakai suara dan huruf nggak? Atau pakai getaran? Ya kalau udah nyampe ke HP dari Bluetooth, HP bergetar dia. Nah, tidak pakai suara dan tidak pakai huruf kata-kata kan? Iya. Nah, kalamnya Allah itu rahasia kan, memang hanya level tinggi kan, tapi tidak bersuara dan tidak berhuruf. Intinya kalam Allah tuh begitu. Lalu penafsiran penerimaan kalau Al-Quran memang sudah tersusun. Terus malaikat Jibril itu kayak mendownload, mendownload dan itu sesuai tanggal downloadannya. Kayak ini nih yang aku pahamin dari beberapa nih. Nabi malaikat Jibril itu mengambil misalnya yang tanggal sekian di abad ke-7 yang pertama kali turun kepada Muhammad bin Abdullah adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu sudah tertulis semuanya, sudah ada tanggalnya semua. Malaikat Jibril itu membunyikannya karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, maka Nabi Muhammad diajarin fasohin lisannya, diajarin oleh malaikat Jibril. Ya, gitu. Hmm. Tapi ini kejauhan ya. Nanti kayak malah kan bayar ke bahas ke ngano ya, ke fiil ya. Maksudnya mau bilang fiil mudhari. Kita kan membahas kalam Allah. Oke. Terus domir-domir ini fungsinya untuk apa? Kok para ulama itu bisa menyusun kata ganti domir? Ki sejarahnya piye? Pertanyaan kita kan gitu kan. Hmm. Piye ceritanya? Ngono kan.
Lah, para ulama menyusun ilmu nahwu sorof ini berdasarkan ilmu Al-Quran. Al-Qurannya duluan, baru para ulama menyusun standarisasi keilmuan ilmu nahwu sorof. Bahasa Arab. Oh, berarti ini kalau orang yang berbicara ini mutakalim, orang pertama. Yang pertama kali, berarti kan yang pertama kali mutakalim tapi di level hadis, di level makhluk, maksudnya gitu loh. Berinteraksinya biar mudah, menamainya biar mudah. Meskipun Allah itu tidak bersuara dan tidak berkata-kata sebagai manusia berkata-kata. Namun untuk para yang penyusun ilmu nahwu sorof memudahkan manusia memahami kalamullah, maka disusunlah keilmuan nahwu sorof. Kemudian dikasih simbol. Yang orang pertama yang berbicara ini karena ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan perkataannya Rasul, bahwa Al-Quran pertama kali itu ada di Sang Pencipta. Maka dikasih namanya mutakalim. Lalu loh, Allah kadang menggunakan anak dengan dahnu. Ketika Allah langsung mengilhamkan, mengguncam dalam dirinya Rasul tanpa melalui perantara malaikat Jibril, menggunakan anak. Ada namanya perintah-perintah yang langsung ada hadis qudsi. Mm-mm. Gitu. Tapi kemudian kalau Allah melibatkan malaikat Jibril di dalam perantaraan penurunan Wahyu. wahyu menggunakan nahnu, maka kami turunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami turunkan itu. Mutakalimnya enggak, Nabi Muhammad mendengarkan langsung dari sang sumber, tapi melalui wahyu. Hmm. Secara domir, ini penyusunan domir ya. Bisa dipahami? Insya Allah Lalu baik. kadang Allah menggunakan domir huwa juga. Ketika Allah ingin mengajarkan Nabi Muhammad, hei Muhammad, katakanlah dia itu Allah. Menggunakan hoib di surat Al-Ikhlas, Mm-mm. menggunakan domirnya apa? Qul Huwa. huwa Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dia. Berarti kan katakanlah dia itu Esa. Bayar kita kan ini malaikat Jibril ngomong sama Nabi Muhammad. Hei Nabi Muhammad, katakanlah dia itu loh Isa. Soalnya kan Mm. ada yang ditunjuk gitu kan. Mm-mm. Heeh. Lalu kan Nabi Muhammad mengulangi perkataannya Jibril kan ini. Mm-mm. Qul huwallahu ahad. Terus ini maksudnya apa ini? Gitu kan Allah mengajarkan al-ikhlas pada Nabi Muhammad. Itu manfaatnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad karena ingin disampaikan ke seluruh alam. Bahasa simbolisnya bukan biar mudah semua orang tuh mengenali segala sesuatu itu kita nggak. Aku bukan berkata-kata dari diriku sendiri. Segala sesuatu tuh dia. Kan ada sifat wujud tadi kan. Berarti segala sesuatu yang mewujud itu siapa? Allah Allah. Kul huwallahu ahad. ahad. Berarti segala sesuatu yang ada ini sebenarnya ada apa enggak? Segala sesuatu yang ada nih ada. Apa ada Mbak? Atau hanya bayangan Mbak? Hanya cerminan, hanya pantulan, hanya proyeksi? Ayo, atau apa Mbak? Tahu. Kan Nabi Muhammad kita yang menghadapi apapun nih. Muhammad, dah. Kul huwallahu ahad. Ya udah, Ahad. inilah dia yang Esa. Jadi ketemu apapun, kul huwallahu ahad. Ini loh, dialah yang Esa. Segala sesuatu yang ada itu, tadi sifat wujud kan, yang wujud itu hanya dia yang Esa. Berarti selain dia ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Kita sekarang merasa ada, kan
hanya perception kita, Mbak, merasa ada, Mbak. Tapi kita kan nggak ada, Mbak. Kan kul huwallahu ahad. Berarti mumet ya, mumet. Mumet gitu ya kita ya. Lalu, itu kan tadi menggunakan gua. Pada saat yang lain, untuk menunjukkan kata keberadaan Sang Esa tadi, kul huwallahu ahad, kadang menggunakan domer kamu, anta, engkaulah. Jadi kita harus pahami konteks kapan menggunakan anta. Jadi Allah menggunakan fi'il mudhari'nya tuh kadang menggunakan domir huwa, kadang juga menggunakan domir nahnu, kadang menggunakan domir ana, juga kadang menggunakan domir anta. Empat, empat domir yang sering digunakan Allah. Ana, nahnu, huwa, anta. Ya ilahi anta maksudi. Oh, kan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain doanya siapa yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi siapa? Nabi Aku. La Musa. ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan Nabi Nabi Yunus Musa. ya. Nabi Yunus. Nabi Kenapa Yunus. enggak la ilaha illa Allah? Ayo, enggak la ilaha Ya. gua, tapi la ilaha illa Anta. anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Soal Yunus. berarti Nabi Yunus berkata kepada Allah gitu, Ustaz. berarti untuk menunjukkan eh, seolah dia bisa diajak bicara mukhotob seolah-olah. Maka ketika kita berdoa, hadirkan rasa mukhotob mukhotobah, kehadiran. Ya gitu. Nabi Yunus berdoa kepada anta, engkau lah, engkau kan berarti ada di depannya kan? Iya, Iya. seakan-akan di depannya. Seakan-akan mutakalim yang mutakalim, seakan yang diajak bicara ada di Di depannya. depan. Ya gitu. Kalau Nabi Musa lebih dekat lagi tuh. Surat Toha ayat 14. La ilaha illa Ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Kan dekat mana itu? Menggunakan domir Ana. Mana? Heeh. Emang Nabi Musa berarti lek bercakap-cakap dengan Allahnya lek bercakap-cakap dengan seperti apa? Kita mesti bayangin gitu kan. Iya caranya ngono kan. Nah itu penggunaan domir teman-teman harus paham. Ini kan nanti kalau ada perdebatan, eh kanan katanya Allah Esa, tapi itu Allah menggunakan mutakalimnya jamak nahnu. Berarti menyampaikannya gimana tadi? Inna nahnu nazzalna. Karena Allah apa gimana tadi? Kenapa Allah menggunakan domir nahnu? Allah menggunakan apa namanya Antara malaikat-malaikatnya melibatkan dilibatkan. antara malaikat jundullah tentara-tentara Allah melibatkan malaikat Jibril di dalam penurunan penyampaian sampai ke Wahyu. Ya. makhluknya itu loh. Kayak gitu. Kalau di surat Toha ayat 14 kan, wahai Musa, katakanlah gini, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi Musa disuruh mengatakan, saya Musa, sungguh aku ini Allah. Tadi Allah menamai dirinya dengan nama Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. aku. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Innani anallah. Hei Musa, aku ini Allah. Jadi kalau ada bertanya gini, siapa yang menamai nama Tuhanmu sebutannya itu Allah? Siapa emangnya? Kita bisa jawab nggak sekarang? Iya di surat itu ya, Di surat surat apa tadi? Toha. Toha Toha. ayat 14. Menggunakan domer apa tadi? Ana. Ana. Mutakalim wah.
Mutakalim ya. Wahdah. Ada. Heeh, bukan jamak. Kayak Oh gitu. ya, bukan lah. Jadi nanti kalau, siapa yang kok kamu tahu ya nama Tuhanmu itu Allah? Siapa Hmm. yang ngasih tahu kamu? Ya, kita semuanya kan dikasih tahu semua tentang kehidupan kan dari Al-Quran. Karena Al-Quran jadi hudal lil muttaqin. Maka setiap hari ketika kita membaca Al-Quran, kita merasakan mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu kan berupa syarat-syarat lewat apapun cara Allah memberikan kita petunjuk kan. Setiap hari maka kita membaca 17 kali minimal ihdinas siratal mustaqim untuk mendapatkan suatu Oke. petunjuk. Mulailah kita kesampai kan kemarin kita dari mengadam dulu tuh, keberadaan. Kita kenalin domir-domir itu fungsinya untuk mengetahui siapa sebenarnya mutakalimnya, mukhotobnya, goibnya. Jadi ketika kita membaca suatu ayat, ayat ini konteksnya biasa siapa mutakalimnya, siapa mukhotobnya, siapa Baik. goibnya. Kayak kemarin kita bedah surat Fatih ayat 23 sama Mbak Nesa. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Kuwi wis lengkap atau belum lengkap? Kalau teman-teman buka surat Fatih ayat 23 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Itu susunan itu mufrad, tarkib, sibih jumlah atau jumlah. Mbak Farah mungkin belum paham tentang itu ya. Mufrad itu Mbak Farah susunannya dia berdiri sendiri. Nggak ada kata lain selain dirinya itu mufrad. Mm-mm. Terus kalau tarkib susunan dua kata wis ada temennya di sampingnya. Kayak sunnatullah itu kan tarkib namanya. Nah, judulnya tarkib idofi. Ada kata sunnah sendiri, namanya isim. Ada kata Allah. Awalnya dua isim, dua kata ini dijadikan satu. Jadi sunnatullahi. Maka kata Allahnya pasti kasroh. Karena dia jadi mudhof ilaih. Menjadi yang dikenai gabungan. Sunnah menjadi mudhof. Namanya tarkib, Target. Mbak. Tarkib itu susunan. Bisa dipahami, Mbak? Insyaallah, Mbak. Nah, itu berarti sunnatullahillati qad khalat min qabl kuwi mufrad, tarkib atau sibah jumlah. Kalau sibah jumlah itu pasti ada berupa kata keterangan, susunan berupa huruf jar plus isim majrur atau dorof plus madruf. Itu sibah jumlah. Itu ada sibah jumlahnya nggak? Mungkin di min qablnya ya sibah jumlahnya ya. Tapi setelah sunnatullahil lati qad khalat min qabl. Kalau jumlah lengkap tak? Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ada kata keterangan. Itu namanya jumlah. Jumlah fi'liyah kalau yang ada fi'il, fa'il, maf'ul, kata keterangan. Kalau jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khobar. Ada kata yang diterangkan, ada kata yang menerangkan. Tentang. Nah, sunnatullahillati qad khalat min qabl Udah. kuwi bentuknya mufrad, tarkib, sibih jumlah atau jumlah. Ini jumlah mungkin ya, Mbak. Jumlah. Apa Jumlah. jumlah? Kalau jumlah kan harus minimal ada fi'il, fa'il, maf'ul. Jumlah ismiyah maksudnya. Karena jumlah ismiyah kan mubtada khobar. Mana Ya. mubtada'nya? Mubtadanya sunnata Allah. Sunnah. Sunnatullah, misalnya Iya. gitu. Iya. Terus khobarnya alati qad khalat min qabl. Iya. Padahal alati qad khalat min qabl kuwi susunan apa, Mbak? Alati apa? Alati kan mausul ya. Isim mausul. Isim Ya. mausul butuh Sila mausul. silah mausul. Berarti alati qad khalat. Nah, kedudukan jumlah silah mausul kan selalu mensifati kata benda di depannya, ya enggak? Kata benda, maksudnya ini mubtadanya gitu ya. Iya, betul. Misalnya kan silah kedudukan silah jumlah silah mausul selalu mensifat fungsinya itu loh. Fungsinya Mm-mm. jumlah silah mausul itu mensifati kata benda nounnya. Dia kan sebagai namanya
relatif pronoun atau relatif klausa penjelas pensifat kata benda Oh, kan. Berarti itu alati qad khalat min qabl kuwi khobar atau naat. Naat man'ut berarti Pak Naat itu. man'ut nah kuwi. Berarti nek naat man'ut sudah ada mubtada khobarnya belum? Belum. belum Belum. Berarti kuwi nek belum ada mubtada khobarnya belum lengkap. Kalau susunan ismiyah namanya itu jumlah. sibih jumlah. Oh, bagus. Oh, Oh, jadi berarti sunatallahi itu tadi sampai mingkobal itu baru pas si berjumlah gitu. betul itu berupa sibih jumlah, Pak. Sibih jumlahnya terdiri dari naat dan man'ut. Nat manutnya tadi yang mana, Mbak? Man'ut naatnya allati qad Belum. khalat min qabl. Sunnatullahnya sebagai man'utnya yang disifati. Eh, Berarti kalau itu berupa sibih jumlah agar lengkap, mesti kan membutuhkan fiil dan fa'il toh, Mbak. Kan itu berarti sunnatullahil lati qad khalat min qabl kan sebagai maf'ul kan itu. Kan itu langsung kayak benda ini loh. Iya, 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 iya. Ini loh sunnah, maka sunnatanya pakai harokatnya fathah enggak? Pakai fathah. Karena dia sebagai Maf'ul ya. maf'ul. Berarti kalau Maf'ul tiba-tiba ada itu, maf'ul Pak. berdiri sendiri, otomatis secara logika kita ini belajar logika berpikir. Berarti ada fa'il dan fi'il kan? Fa'il dan fi'il ya. Mm-mm. Nah, fi'il fa'ilnya disyarah di kitab syarah Quran kayak ada mengatakan fa'lam pelakunya Allah, mukhotobnya Nabi Muhammad. Lalu Hmm. yang jadi perintahnya kan ini fi'il amar nih. Iya. Yang jadi fi'ilnya kata kerjanya adalah ketahuilah fa'lam. Hmm. Nah, yang disuruh mengetahui siapa tadi? Mukhatabnya siapa? Yang disuruh mengetahui siapa tadi? Dan itu terlihat di Hmm. susunan kalimat berikutnya. Walan tajida. Ngono kan. Kan tajida itu berarti domirnya apa? Akhirnya Nahnu. Ayo tajid. bukan. Anta. Oh, Anta, anta, Berarti anta. mukhatabnya anta. Antanya merujuk ke siapa? Kamu itu Nabi ke Muhammad. antanya Al-Quran ini siapa yang ke penulis? Muhammad. Muhammad. Berarti ketahuilah wahai Muhammad bahwa itu tuh begitu. Bahwa sunnah Allah itu, sunnah Allah itu tidak pernah bisa berubah. Dari zaman terdahulu tuh memang hukum itu sudah berlaku. Allah ketika menciptakan alam semesta ini sudah menggunakan sudah disertai dengan hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukum semua ciptaan Allah seluruh alam semesta diringkas dengan namanya hukum Taurat. Hukum Taurat, nanti pikiran kita jangan langsung berpikir kitab Tauratnya Nabi Musa loh ya. Kalau dengar hukum Taurat tuh Mm-mm. begitu alam semesta Allah mengfayakun setelah bahan dasarnya Nur bukan Nabi Muhammad ya, Nur Muhammad. Tapi bahan dasar ini paling insan kamil memadat menjadi ada pada diri Muhammad bin Abdullah. Karena pada diri Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad bin Abdullah ini itu adalah kita bisa mengenal Allah lewat beliau. Jadi kita kayak memahami sesuatu yang tersirat, tersirat, tersirat. Tiba-tiba kan ada susunan sunnatallahillati qad khalat min qabl. Hukum Allah itu, sunnatullah itu telah berlaku sejak dahulu. Karena itu kayak kesannya, tiba-tiba berkat ini mesti ada siapa yang dikasih tahu ini. Nabi Muhammad, mukhotobnya, Allah lah mutakalimnya, Allah mutakalimnya, terus Nabi Muhammad mukhotobnya, terus Allah mutakalim kepada Nabi Muhammad disuruh ngapain? Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad bahwa sunnah Allah atau hukum Allah itu berlaku sejak dahulu. Walan tajidali sunnatillahi tabtila. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan tajida itu kan menemukan walan tidak akan.
kamu sekali lagi tidak akan menemukan apa? Lisunnatillah terhadap hukum Allah tadi tabdila suatu perubahan. Kayak gitu. Jadi hukum Allah selalu tetap. Jadi ini naat manutnya itu Hmm. karena maknanya gitu Mbak. Kan kalau pengertiannya, kalau yang saya tahu tuh naat manut tuh semuanya sama, baik Betul. nakiro bentuknya apa Oke, namanya. naat maut pertanyaan gini, Mbak. Kalau itu adalah naat maut yang berupa mufrad. Iya, Iya. mufrad. Misalnya gini, ajrong kabiron. Ini kan sama tuh nakiroh. Iya, Itu mufrad. iya. Nah, gini ini naat itu ternyata bisa berupa jumlah. Yaitu jumlah silah mausul. Jumlah silah Hmm. mausul itu Mbak fungsinya seperti naat. Dan itu bermakna Oh, yang. iya. Oke. Iya enggak? Hmm. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Nah, coba itu. Itu sudah ada fiilnya belum atau sudah ada khobarnya belum? Belum ada. Belum ada. Kan kata alladzi khalaqas samawati wal ard itu menerangkan siapa? Eh, menerangkan Allah yang Menerangkan Allah. Berarti ya, sesuatu yang menerangkan kata benda itu disebut apa, Mbak? Yang melekat naatnya itu sifatnya Ya, gitu. sifatnya. Heeh. Allah Hmm. yang menciptakan langit dan bumi. Lah iya kenapa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu kenapa? Ngono oh, kan? Nurdin yang pakai kerudung merah. Lah iya Nurdin yang pakai kerudung merah ngapain? Sedang berbicara. Misalnya ngono Mbak itu baru ada fiilnya. ya, Tapi kalau ini kalau baru naat manut baru kita keterangan keberadaan sesuatu baru menyampaikan itu, Mbak. Jadi walan tajida itu jadi apa Mbak? Nah, ini kalimat baru Predikat. Ya. sebagai sebagai ini kan kalau Al-Quran tuh nanti biar bantahannya gini. Mana itu faklamnya itu kan nggak ada. Loh, itu terbukti di kata berikutnya. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Berarti ada yang diajak berbicara nggak itu? Ada Ada. Siapa yang diajak berbicara? Domir siapa? lumir anta. Domir anta. Mukhotob kan itu? Iya, Berarti nek mukhotob ada ada mutakalim pihak pertama, ada pihak kedua, ya kedua. enggak? Iya, Iya, terus pihak kedua dikasih informasi tentang apa tadi? hukum Allah Hukum itu. Allah. Ini loh Muhammad, kamu nggak Hmm. bisa ngubah hukum Allah. Misalnya cucunya Nabi Muhammad siapa yang kepalanya dipenggal keturunannya Bani Umayyah itu? Yazid apa? Ustaz Hussein. Hasan apa Eh, Husain yang kepalanya Hussein, dipenggal? Hussein ya. Hasan apa Husain? Yang kepalanya dipenggal Yazid bin Muawiyah gitu loh. Dan Nabi Muhammad kan itu sudah tahu kan nanti kalau cucunya itu bakal akan mengalami Hmm. peristiwa itu kan. Tapi Nabi Muhammad kan kan dia dibilangin sama Allah. Hei Muhammad, sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu nggak bisa merubah. Memang cucumu Bisa nanti berubah. dalam skenario Allah, cucumu tuh Akan dipenggal ya. akan dipenggal Hmm. kepalanya dan kepalanya akan dijadikan mainan tuh sama Bani Maya itu. Bahkan yang memenggal Hmm. Hasan kan yo, bukan Husain kan yo. Hmm. Penasaran aku antara Hasan, yo antara soalnya itu kan dua cucunya kan si Husain nanya ke ibundanya Bunda Fatimah, Bunda Umi, kenapa kok yang Rasul tuh selalu menciumin si Hasan pada lehernya, sedangkan aku diciumnya bukan di leherku, gitu loh. Terus Hmm. Bunda Fatimah kan eh, ya hanya Eyang yang tahu, ngono kan. Hanya ya kalau kita ngomong bahasa Indonesia maksudnya hanya Eyang yang tahu kenapa kok Hasan diciumin lehernya sedangkan kamu di kening. Gitu. Kok aku nggak di leher?
Kan setiap mencium lehernya Hasan, Rasulullah neteskan air mata kan. Tapi Rasul pun nggak bisa, Allah Berbuat kan bisa apa-apa. aja Rasul berdoa. Allah jangan dong cucuku masuk kepalanya dipenggal dan dijadikan mainan. Jangan ya Allah kan bisa aja gitu kan. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Segala satu hukum Allah akan berlaku dan tidak bisa dirubah. Meskipun kamu udah mohon-mohon gini, itu sudah ketetapan Allah, sunnat Allah. Karena di situ nanti mengandung pelajaran bagi banyak orang setelah kau. Terjadi peristiwa Karbala itu, kepalanya Husain itu dipenggal sama Yazid apa Zia? Yazid ya, Yazid buat Muawiyah itu nggak langsung dikubur, langsung malah dibuat bal-balan kan. Tapi kepalanya Hasan malah semakin bercahaya, semakin bercahaya. Akhirnya si Yazid baru menyesal, semenyesal-nyesalnya taubatan nasuha. Kayak gitu kan. Menyesal terus. Maka dia ketika menyesal kayak nutuk-nutukin kepala, nutuk-nutukin kan batu kan tragedi Karbala gitu kan ya. Nah, begitu lah. Dan kita mengenal domer itu nanti ketika membaca teks-teks Al-Quran. Oke, Allah menggunakan domer apa? Kita kenali tiga hal. Siapa mutakalimnya, mukhotobnya, terus goibnya apa yang dibicarakannya apa. Kayak gitu. Kan ini berarti kan fiil fa'ilnya nggak ada. Oh, berarti yang melengkapi adalah fa'lam. Jadi sunnatullahi allati qad khalat min qabl jadi maf'ul. Fa'il dan fiilnya dia tersirat, mustatir. Kita belajar bahasa Arab tuh belajar mustatir karena ingin mengetahui sir di dalam sir, rahasia di dalam rahasia. Gitu, Mbak. Kan ada bantahan lagi yang syarahnya gini. Itu tuh ittabi'u gitu kan. Tapi kalau ittabi'u itu pas atau enggak? Coba. Kalau melihat kalimat berikutnya, walan tajida li sunnatillahi tabtila. Kalau fiil fa'ilnya adalah ittabi'u, itu pas apa enggak menurut teman-teman? Kalau sudah mempelajari bahasa Arab. Ittabi'u ki berarti yang diajak bicara mukhotobnya itu mufrad, tasniah atau jamak? Ittabi'u. Mbak Farah. Ittabi'u. Yang ayat berapa tuh, Mbak? Enggak, ini kan kita masih memahami ayat 23 surat Fatih, Mbak. Oh, itu. Fatih itu kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan fa'lam. Fi'il-fa'ilnya yang dibuang itu loh, Mbak. Itu Mm-mm. fa'lam. Fi'il amar, tunggal. Allah mutakalimnya berbicara kepada Muhammad mukhatabnya. Terus yang dibicarakan informasinya adalah fi'il amarnya adalah fa'lam, ketahuilah. Seperti dalam surat Muhammad ayat 19. Awal ayat 19 surat Muhammad kan fa'lam, ya enggak? Ya. Surat Muhammad itu juz 26. Kalau ayat 19 ada di halaman 7, baris terakhir. Apa ya? Heeh. Itu kan ada fa'lam. Juz 27 ya, Mbak? 26. Kalau Benar. Fatihnya itu ini masih juz 26, Mbak, urutan. Surat Muhammad dan Fatih itu urutan. Oh iya, iya, iya. Heeh. Juz 26 surat Muhammad Iya, ayat iya. 19. Muhammad duluan ya, baru Al-Fat. Betul. Karena ini berkesinambungan, Mbak. Kan Nabi Muhammad nanti terus menceritakan kemenangan Fathul Mekah. Fathul Makkah. Ya betul, nanti mengisahkan Fathul Mekah di surat Fatih. Mm-mm. Yang ayat pertama Muhammad, Ayat 19. ayat 19. Itu awalnya fa'lam bukan? Pak Lam ya. Hmm. Nah, di ayat 23 surat Fatih itu juga redaksinya sama, Mbak. Awalnya ada Mm-mm. fa'lam, namun kata fa'lam itu disimpan. Hmm.
Nah, ini Mbak Farah kasih di atasnya fa'lam. Jadi kedudukan kelas katanya ini sunnatallahillati qad khalat min qabl, maf'ulnya atau objeknya dari fa'lam. Hmm, Bisa difahami nggak, Pak? maf'ul dari fa'lan ya. Fa'lam. Fa'lam. Maka ketahuilah gitu loh. Mengambil kata-katanya surat Muhammad ayat 19 awal. Fa'lam. Hmm, Fa'lam. Maka ketahuilah wahai Muhammad. hmm, Sudah. ya, Nah, sudah. itu kita bisa mengetahui fa'lam yang benar karena kita melihat kalimat susunan kalimat berikutnya. Walan tajidali sunnatillahi tabtila. Kau tahu kalau yang diajak bicara itu mukhotob tunggal itu dari kata klunya. Klunya itu gaidelenya dari Hmm, tajida. Tajida itu mengandung domir apa, Mbak? Di surat Fatah ayat 23 tadi. anta, Tajida di kata anta, betul anta. Berarti nah, anta kan satu kan, Mbak? ya, Ya, sama dengan redaksinya fa'lam bukan? Yang mukhotabnya itu satu. iya. Ya, namanya Aku ketemu. sinkronisasi gitu. Hmm, Sedangkan kata sebagian yang berpendapat ittabi'u, ikutilah sunnah Allah, itu ittabi'u gugur. Kenapa ittabi'u kok gugur? Karena ittabi'u yang diajak mukhotabnya itu jamak, ada wawu jamak. Nanti nggak selaras dengan tajida. hmm, Kan tajida anta domirnya. iya, anta. Nah, sedangkan Domirnya kalau anta. ittabi'u berarti yang diajak Ana, bicara itu kan jamak kan? jamak ya. Berarti selaras nggak kalau yang depan ittabi'u belakangnya tajida? Enggak ya? Selaras ya? Nggak selaras kan? Enggak. Nah, berarti yang benar fa'lam. Itu cara kita melihat sesuatu yang maka ayat Al-Quran tuh nggak bisa ditulis manusia dan nggak bisa ditipu karena strukturnya yang menyusun strukturnya itu benar-benar Allah. Bahasa Al-Quran itu benar-benar bahasanya Allah. Loh, kan katanya tadi nggak bersuara dan nggak berhuruf. Iya tadi, ngono kan? Oh, ya, Ya. debatannya panjang nanti berarti. Tapi kita kan tidak mau membahas yang itunya. Kita membahas sejarahnya domir. Maksudnya biar kita bisa memahami mutakalim, mukhotob, goib. Yang Hmm, kita pahami mau itu. Gitu ya. iya. Oke, yang domirnya udah beres. Soalnya pekan depan kita masuk ke hukum-hukum fi'il mudhari. Yang domirnya udah beres nanti. Insyaallah malam. Allah, oke. Jadi nanti kalau ada Al-Quran, saya sekarang latihan. Kita analisis domir ya. Cari Ya fi'il Allah. mudhari di surat Al-Anas kan sudah pernah tuh. Surat Al-Falaq kok ada fi'il mudhari nggak? Al-Falaq. Nanti kita akan paham. Kenapa di dalam surat ini nggak ada fi'il mudhari'nya. Akan tahu. Kenapa nggak ada. Surat Al-Falaq itu ada fi'il mudhari'nya nggak? Enggak ada kata Pak Nurul. Ada. Ada. Mbak Imelda kan jadi mustami. Mbak Ima wes. Mbak Ima, Al-Falaq ada fi'il mudhari'nya nggak? Ayat satu dulu, ayat satu. Surah Al-Falaq. Kalau Al-Falaq, ayo ada fi'il mudhari'nya nggak? nggak ada. Coba lihat tulisannya ayat satu. A'udzu. A'udzu itu kan Oh, film ada. Dore ya. A'udzu Iya, ini ada fi'il AO. mudhari' bukan? Iya, Film Dore. iya. Domirnya apa? Ana. Ana. Iya, iya, Berarti ana ada mutakalim alatnya. bukan? Mutakalim. Mutakalim wadah atau jamak? Wasda. Mutakalim. Wadah. Itu mengacu ke siapa? Yang mutakalim wadahnya siapa itu? Mutakalim. Eh, Maju aku beli dong. Siapa yang Apa? disuruh berkata gitu? Ayo. eh, Nabi Selalu kau Muhammad. berbicara Muhammad. tentang Quran. Quran tuh Nabi siapa Muhammad. kepada siapa? Nabi Muhammad Muhammad. kepada Teman-teman, kalau Al-Quran ini, aku katakanlah yang berkata katakanlah siapa coba? Yang berkata katakanlah siapa?
Allah. Jibril. Allah, Allah, terus kemudian lewat Jibril. Jibril. Jibril kan bisa berkata kul kan, kul a'udzu birabbil kan dari Allah kan. Hei Ya. Muhammad, kamu disuruh mengatakan kan, kul, kamu disuruh mengatakan apa yang harus aku katakan wahai Jibril? Objeknya kul berarti apa? A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Hmm. Tuhan yang menguasai Tubuh. Subuh. subuh. Ini ada mutakalim mana gitu kan. Kenapa ya Kak menggunakan rob? Kalau a'udzu birabbin nas, kalau a'udzu birabbil falaq, kenapa menggunakan kata rob? Tuhan itu. Kenapa nggak menggunakan ilah atau malik? Ya. Kok rob? Hmm. Pernah berpikir gitu? Belum ya gitu ya. Kan Sekarang baru mikir. gelar tuh gelar gelar Allah tuh ada tiga di dalam surat Anas. Gelar Allah kan pernah kita bahas kan ya. Gelar Allah tuh ada tiga kan. Allah sebagai Rob. Rob itu artinya apa sih? Rob tarbiyah itu Tuhan, pendidik. 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 Pendidik, Mbak. Rob ya memang Iya. itu semua Tuhan, Mbak. Tapi kosakata Iya. kita mau belajar tentang diksi. Bahasa Arab nanti banyak dengan diksi soalnya. Ada 12 juta setengah, 12,5 juta kosakata bahasa Arab. Diksinya Allah banyak banget kan. Allah menggunakan kata Rob karena Allah ingin mendidik hambanya. Dan hamba, kalau nurnya pertama kan tercipta Nur Muhammad. Dan puncak dari didikan Allah yang paling sempurna, yang paling bisa menyerap semua, hampir enggak semua sih, yang bisa mewijawantahkan keberadaan Allah, itu hanya Nabiullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bedakan Nur Muhammad dan Muhammad bin Abdullah. Hmm. Ketika kita berbicara tentang Nur Muhammad, jangan langsung lari Nabi Muhammad bin Abdullah ya. Nabi Muhammad bin Abdullah itu pengejawentahan kesempurnaan yang bisa memahami ilmu Allah. Kita bisa mengenal Allah itu lewat keberadaannya Nabiullah Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah Sallallahu. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nur Muhammad puncak tertinggi, terpaling banyak itu wujudnya ada di Nabiullah Muhammad bin Abdullah. Jadi Berarti Allah, Nur Muhammad nih sifatnya Muhammad bin Abdullah. Nur Muhammad bukan sifat, bahan dasarnya semua ciptaan makhluk. Jadi Oh, Allah kun. Allah kun. Mengada kiamuhu binafsihi. Mengada dengan dirinya sendiri. ya, Bisa gak usah dipahami lebih ya caranya Allah mengada. ya, Tapi ada lah. Ada sang bisa ada. dipikirkan. Yang intinya ada sang ada. Sang ada ini ingin menunjukkan kepada semua di dunia ini keberadaannya ada ini loh. Ingin dikenali, ingin diakui. Lalu menggunakan kalamnya. Kalamnya jangan berpikir Al-Quran loh ya Mbak. Mm-mm. Nanti bedakan antara kalam dan Al-Quran. Jadi mengkalam mengadakan pertama kali fayakunya Allah pertama kali itu Nur Muhammad. Hmm. Yang akhirnya dari Nur Muhammad itulah kan jadi kan ini satu kan berarti kan ini. Mm. Allah ada Nur Muhammad. Nur Muhammadnya itu pertama kali yang diciptakan Allah hadis lah hadis. Allah kodim dulu. Allah yang pertama ada. Yang yang kedua ada itu disebut hadis. Hadis itu perkataan yang baru, yang baru. Oke, Allah kita sebut kodim. Yang pertama ada, bisa difahami? Kemudian yang kedua ada adalah Nur Muhammad. Siapa yang mengadakan yang kedua tadi, Mbak? Allah, Sang kodim, mana ya? Sang yang kodim kodim. memunculkan hadis. Nah, makanya hadis. Hadis itu sesuatu yang baru, Ya. Al-Jadid. sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan pertama dengan kalamnya, dengan kunnya itu adalah fayakunnya yang pertama adalah Nur Muhammad. Muhammad. Jadi dari Nur Muhammad inilah memercik menjadi semua ciptaan alam semesta, alam jabarut, alam alam apapun alam
apapun benda, bahan dasarnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi. Jadi bukan bahan dasarnya Allah, kan Allah pencipta. Gitu. Hmm. Bahan dasarnya adalah Nur Muhammad. Kan ada orang gini, kalau ingin membuat sesuatu tuh pasti butuh bahan dasar, Mm-mm. ya enggak? Nah, kita Iya, di dalam belajar bahasa butuh akar kata. Root, Ya. ya enggak? Nah, sekarang udah mulai paham enggak antara mutakalim pertama dan yang pertama diajak yang di makhluk yang al hadis pertama, hadis yang pertama. Bukan hadis Rasulullah ngono ya maksudnya ya. Khotim itu yang pertama ada, hadis itu sesuatu yang baru. Sudah bisa dipahami yang itu. insya Allah. Eh. Nah, kalau berbicara tentang kalau ini kan siapa disuruh aku berlindung kepada Tuhan yang aku ini aku siapa? Kul a'udzu birabbil falaq. Oke. Siapa yang disuruh berkata aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Muhammad. Kenapa kau menggunakan rob ngajarinya? Karena Karena rob itu pendidik. Kita dari bangun tidur mau sampai tidur lagi selalu berkaitan dengan didikan Allah. Kenapa sih Allah tidak mendidik kita, Mbak? ya biar tahu. Biar tahu, betul. Biar kita tahu Allah. Nanti kalau kita meninggal dunia belum kenal Allah, kita pulang kemana? Kan kita nggak tahu alamatnya. Nah, Mm-mm. kita hidup ini mau pulang kan? Iya, Terus sudah tahu alamat pulangnya belum ya, Mbak? Masih, Pulang ke masih misalnya gini, masih belum jelas ya pulang kemana ya. Mati-mati aja misalnya gitu. Loh, berarti kok barang siapa di dunia nggak kenal aku, ya kepulangannya nggak sampai ke aku. Karena alamatnya nyasar. Mana Mbak itu ayatnya? Mana berarti? Malang masa buta di dunia, buta pula di akhirat gitu kan. Jadi kita belajar terus tiap hari nih dalam rangka ingin pulang, ingin mengetahui tujuan pulang kita. Konsepnya innalillahi wa wa inna inna. ilaihi roji'un. Nah, agar kepulangan kita tuh nggak nyasar-nyasar, biar alamatnya jelas, mulai dari bangun tidur, kita disuruh berdoa-doa untuk dididik Allah. Mulai dari minta perlindungan kepada Tuhan yang menguasai subuh. Rob, setiap hari kita meminta Allah mendidik diri kita. Jadi kalau cara Allah mendidik diri kita, pernah nggak kita berdoa minta sabar? Ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Pernah? sering. Pernah Ring. Nah, cara Allah memenuhi doamu yang jadikan aku yang sabar dengan cara apa? Langsung berkata-kata gitu. diuji, langsung diuji. Langsung diuji. Nah, itu berarti didikan Allah bukan? Iya, Ya, Ya. kalau kita menghadapi itu malah gersulah terus. Lebihnya lagi katanya minta dididik. Minta didik jadi orang yang sabar. Ini loh levelnya dikasih tak. ujian gerutu. Ini loh levelnya tak dari dasar banget kata Allah. Ujian paling dasar banget, paling kecil. Ibaratnya level 1 lah. Level 1 wes lulus, pasti nanti naik ke level 2. Ujian kesabarannya. Dan ujian didik cara Allah mendidik paling pertama dengan siapa? Dengan orang yang ada di sekitarmu dan yang paling dekat denganmu. Kalau suami istri Iya, ya berarti Allah menggunakan alat didik kita suami ya berarti istrinya. Nah seorang istri berarti yang digunakan alat untuk mendidik diri kita siapa berarti? Suami ya. Suami kita. Iya. Nanti setelah suami yang kamu Baru lahirin dia. anakmu. Maka di surat Al-Ghafur itu ya, anakmu dan semua pasanganmu ujian bagimu yang paling pertama. mm-mm. Secara Iya. rob. Maka dari bangun tidur sampai mau tidur selalu kita dalam didikan Allah. 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 Kenali itu. Kul huwallahu. Ah, Itu. Sadari yang didik kamu siapa berarti. Qul a'udzu Dialah. birabbil falaq. Kan langsung naik ke satu surat Allah yang indah, yang Mbak. Siapa yang didik kamu tadi dari bangun tidur yang kamu tidur? Dialah Allah Yang yang Maha yang Maha Esa. Esa. Allah yang Esa.
Gitu, Mbak. Nyambung nggak tiga surat itu? Iya. Nyambung. Nyambung. Menemukan benang merah nggak? Teman-teman mendapatkan clue nggak pagi ini? Ya, alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Berarti terus kan Wes tadi berdoa dari perlindungan yang menguasai subuh. Emang ada apa tuh di dalam waktu pagi hari itu? Ya teman-teman perhatikan sendiri di lingkungan kehidupan teman-teman dong. Dalam diri teman-teman dari mulai pagi terjadi apa aja itu kok harus berlindung nih dari kondisi pagi. Padahal pagi hari itu energinya tuh kalau tidak ada masalah, energinya paling energi terbaik untuk belajar apapun dengan gitu kan. Ayat kedua ya Al-Falaq apa coba? Oke, yang tadi yang ayat satu kalau dianalisis pakai nafus Arab, kul fi'il amar, fi'lun amar. Berarti kan Auzu. fi'il amar itu ya berkata fa'ilnya kul adalah Allah, yang disuruh mukhatabnya adalah Nabi Muhammad. Wes rambung. Berarti kul berdiri sendiri itu sudah kalimat yang sempurna ya. Iya. Sudah ada fi'il fa'il maf'ul maksudnya gitu loh. Oh Ya, iya. iya. Lalu ada kalimat baru, objeknya kul. Hmm. Si mukhatab kul. Auzu. Si mukhatabnya kul selalu suruh berkata apa? Aku berlindung kepada Allah, yuk bedah itu jumlah apa? A'udzu birabbil falak jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan Fi'il. ilmu dore. Fi'il mudhari. Ilmu dore. Terus fa'ilnya tersimpan atau dohir atau domir. Dom. Tersimpan Tersimpan. Tersimpan di 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 audu. Auzu. fi'ilnya a'udhu. Yaitu ya domir apa yang tersimpan dalam a'udhu. Ana. 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 Berarti fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu ana. Domir fa'ilnya adalah berupa domir yang tersimpan yaitu ana. Terus kan wis ada fi'il fa'il tuh. Maf'ul Ya. maf'ulnya mana? Bi- Birabbil khalaq. Birabil falak. Kamu berlindung dari apa gitu kan? Kenapa Ah, kok ketemunya huruf cer? Maf'ulnya kok diawali huruf cer kenapa? Masih ingat gak fi'il lazim dan fi'il muta'adi? Hmm. iya. Ya, kalau berlindung tuh logikanya berlindung tuh fi'il lazim atau fi'il muta'adi. Lazim tuh tidak butuh Mutaati. lazim tuh tidak butuh objek, mutaati itu butuh objek. Sedangkan fi'il lazim kalau mau dimutaatikan harus paling enggak memenuhi 5 cara. Satu, mendatangkan huruf Jer. R. Jer. Itu berlindung ki mutaati apa lazim berarti? Lazim. Lazim. Lazim tuh kan nggak butuh objek kan. Lalu Ya. untuk bisa untuk bisa butuh objek dia harus mentakdiyahkan dirinya Dengan apa? menambahkan jer. Dengan cara menambahkan huruf cer, mendatangkan huruf cer. Nah, Hmm. birob bil fala kok jadi objeknya a'udzu dengan cara mendatangkan huruf cer. Jer. Ciri-cirinya gini loh teman kalau meniteni itu lazim atau mutadi. Apabila ada fiil, kok langsung ketemu huruf cer? Pasti itu fiilnya lazim. Hmm. Karena objeknya itu diadakan karena kebutuhan. Jadi bukan ya. Aku makan kerupuk. Itu makan itu butuh objek langsung atau tidak langsung? Makan. Objek langsung. Objek langsung kan ada yang dimakan. Hmm. Lah sedangkan berlindung kan pasti kan berlindung dari apa gitu kan? Enggak berlindung apa kan? Oh, ya, ya, ya. Ya, Mbak. Nah, pertanyaan objek langsung ki apa? Nah, objek tidak langsung Mm-mm. pertanyaannya dari apa, kepada siapa, tentang apa. Ki objek Hmm. tidak langsung. Nah, berlindung ki berlindung apa atau berlindung dari apa? Berlindung dari apa? Betul, terus berlindung kepada siapa gitu kan? Jadi kalau Ya. nggak dari ke tentang itu Oh, ya. ciri-ciri fi'il lazim kalau ingin butuh objek. Objek. Jer. Jadi pasti mendatangkan huruf
Jer. 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 Sudah semakin clear lazim dan mutaati. Insya Allah. Nah, berarti bil falak tuh objeknya a'udzu dengan cara mentakdiyah fi'il lazim. A'udzu itu fi'il lazim menjadi mutaati, mentakdiyahkannya mendatangkan huruf jar bi. Bi. Nah, kenapa kan kalau gini pertanyaan gini, bukankah maf'ul selalu mansub fathah? Kenapa ini robilnya kok kasroh? Barisnya itu loh Mbak Farah. Kenapa Ya, birobil kok kasroh? Ya kan ada ya. hurufnya. Karena kemasukan huruf Ada huruf. jar. Awalnya roba, harusnya roba nih. Tapi karena kemasukan huruf jar jadi birobil. Kenapa al-falaki kasroh barisnya? Kenapa enggak falako, enggak falaku? Mengikuti Ada alif lam. sebelumnya. Kleru, karena al-falak itu mudhaf ilaih. Status mudhaf ilaih selalu dalam Oh. kondisi jar, kasroh. Kan Oh. mudhafnya rob. Rob. Rob bil falak tuh nggak bisa dipisahin sekarang. Sudah menyatu menjadi satu. Rob bil falak yang menguasai subuh. Coba Rasulullahi apa Rasulullahu apa Rasulullah? Rasulullah. Rasulullah. Hi. Oh iya. Rasulullah kan Allahnya jadi mudhaf ilaih. Oh iya. Jadi kasrah. Mudhaf ilaih selalu kasroh. Terus. Saya apa lagi yang mudhaf ilaih ya? Pakai ya mudhaf ilaih saya. Biro pindah sebenarnya redaksinya sama nggak biro pindah. Nantilah kalau ada susunan mudhaf ilaih ya. Oke, lanjut ke ayat 2. Kan ini min syarri ma khalaq. Min huruf jar bukan? Iya huruf jar. Ya. Kedudukan kalimat itu min syarri ma khalaq. Syarri ma kan otomatis syarina itu isim majrur karena kemasukan min. Ma di situ ma apa coba? Saat ada 3 pertanyaan. Ma huruf istifham, pertanyaan apa? Atau ma isim mausul, artinya apa yang? Atau ma artinya tidak? Ayo, itu kira-kira yang paling tepat mana? Ma di situ, ma isim mausul, ma isim istifham bertanya apa? Kalau isim mausul artinya apa yang? Kalau Ya ma istifham artinya apa toh? Apa? Ma ismukal karim, siapa namamu gitu, itu ma istifham. Kalau ma nafi artinya tidak. Ma fi kolbi, tidak ada dalam hatiku. Kima yang mana? isim mausul kayaknya Mbak. Oh, isim mausul. Berarti apa yang? Kalau isim mausul butuh Oh sila. objek. Nah, kalau isim mausul kan nggak bisa berdiri sendiri. Isim mausul butuh silah. Silahnya ma. Kalau itu tadi ma isim mausul. Silahnya apa berarti? Berbentuk Berbentuk kholakwa itu. berbentuk Betul. fiil. Jumlah fi'liyah. Gitu. Berarti dari kejahatan, mencari kejahatan, ma kholak apa yang dia Iya ciptakan. gitu. Berarti yang menciptakan kejahatan sebenarnya siapa? Karena dianya pakai besar tuh. Allah berarti. Ya Allah sendiri. Lah ngapain Allah menciptakan kejahatan? Ya nanti pertanyaannya Mbak Win nyambung loh. Kalau Allah ada, sang sumber dalam diri manusia. Tapi kenapa ada orang tuh yang berbuat jahat, ada ada yang baik, kan? Kejahatan itu juga diciptakan oleh Allah, bukan? Iya. Ya, kalau kita percaya ada orang yang bisa menciptakan kejahatan, syirik dan kita menganggap ada kekuasa lain yang bisa berkuasa menciptakan kejahatan dong. Kenapa Allah menciptakan kejahatan deh? Ya apa Untuk ya? menguji kita. Betul, hidup kan untuk diuji. Allah ingin menguji siapa makhluknya yang paling layak bersanding dengan dirinya. Nggak ada screening gitu loh. Allah menciptakan banyak hal nih. Misalnya kayak aku peneliti lah. Aku peneliti butuh banyak data nggak? Iya. Perlu. Data yang nggak tak perlukan, tak buang nggak? Iya. Ya, Iya. begitu juga makhluknya. Makhluk-makhluk yang tidak layak berada di sandingnya. Indallah, dibuangin nggak?
Ya kan nggak layak Hmm. ada di sisinya. Ya kita layak nggak ada di sisi Allah. Indallah. Layak nggak? Masya Allah. Amin. Ya yakin aja. Harus yakin. Positif. Positif thinking aja. Selama kita sudah mengikuti syarat dan ketentuan berlaku, Syariat. saya sudah mengikuti apa jadi cuklaknya, ya kita layak indallah lah. Ya gitu kan. Nah, itu berarti kan siapa yang menciptakan kejahatan? Ya, kalau dalam surat Al-Falaq mah min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang dia ciptakan. Kan dianya pakai besar, ya enggak? Ya. Ya, Kan dianya tadi merujuk ke kul huwallahu ahad. Dia itu siapa? Kalau kita berbicara dia pasti Allah. Dia itu dia di sini nggak nunjuk setan atau nggak apa gitu kan. Oke, berarti susunan kalimat yang kedua, ayat yang kedua sudah jelas ya dia. iya ya, tunggu sebentar ya. Oke. Itu menjelaskan siapa sih Misyari Makholak itu? Menjelaskan tetap Birob bil falak tadi. Gitu ya. Menjelaskan Allah. Menjelaskan Allah. Terus yang ketiga juga. Wa berarti huruf atof. Atau Artinya dan. Min harfu jarin. jar. Syari. Isim jar. Isim yang kemasukan huruf jar. Maka dibaca kasroh. Iya. Tadi kalau yang kedua dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Gitu kan. Hmm. Kemudian waming syarri gho. Dari kejahatan ghosikin malam idza waqab apabila telah gelap gulita. Gelap gulita. Oke, jadi kejahatan malam memang ada bahwa gelap gulita. Ada juga gitu kan. Contohnya apa sih kejahatan malam apabila telah gelap gulita? Banyak banget. Gini ya teman-teman, ini kejahatan ini maksudnya bukan Allah menciptakan saya piye ya, Bu? Kejahatan tuh ada ya karena memang Allah menciptakan tapi lewat makhluknya kan sebenarnya pelaku kejahatannya kan Allah ada sifat mustahil kan ya. Ya. Kalau Allah selalu yang melekat pada Allah tuh afalnya selalu yang baik-baik. Namun makhluk yang berbuat kejahatan tuh ya ciptaannya Allah maksudnya gitu kan ya. Hmm. Maka di dalam surat Al-Falaq itu dikasih dalam kurung makhluk maksudnya gitu. Mm-mm. Bukan Allah menciptakan kejahatan. Ya kejahatan yang ciptakan Allah gitu kan. Tapi makhluknya maksudnya yang berbuat kejahatan Allah lewat makhluknya. Kayak iblis tuh berbuat kejahatan dalam sepengetahuan Allah nggak sih? Iya. Iya. Karena dan iblis itu makhluknya Allah bukan? Makhluknya Allah. Makhluknya Allah. Tapi akan iblis gini, iblis kamu tuh bisa aja memilih yang baik loh. Tapi kenapa kamu memilih berbuat jahat? Ya itu ketika kamu berbuat jahat ya Allah ya itu pilihanmu kan. Itu pun dalam sepengetahuan Allah. Lah kalau kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kejahatan malam itu contohnya apa ya? Oh banyak banget ya. Perampokan, pencurian, dugem. Ya, itu banyak terjadi di malam gitu. Malam hari. Kenapa kok mereka melakukan semua perilaku-perilaku jahat di malam hari? Karena di dalam diri mereka makhluknya Allah itu menganggap, mempersepsikan malam tidak terdapatnya cahaya. Itu tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka. Padahal Allah mau mengetahui karena di dalam. Namun sejahat-jahatnya kalau itu pelakunya berbentuk manusia. Sejahat-jahatnya manusia. Itu di dalam dirinya kan ada Nur Muhammad kan ya. Iya. Kan bahan dasar ciptaan dia Nur Muhammad kan. Iya. Pasti di hati kecilnya itu pasti dia akan ada penyesalan. Kayak semalam itu ngaji Riyadhus Shalihin tuh membahas tentang taubat. Manusia sejahat-jahatnya manusia. Nanti tuh dia kan masih berjalan kan. Dalam rangka kenapa dia berlaku jahat, berbuat jahat? Karena dia fokusnya ke akunya itu aku tiga, aku empat, aku lima, aku enam, aku tujuh. Belum kenal di dalam dirinya. Karena dia belum kenal dirinya, maka dia berbuat jahat. Tapi kalau dia sudah kenal dirinya, maka dia nggak akan berbuat jahat. Kayak gitu. Ini bentar lagi selesai kan udah jam 6.32. Oke, lalu ayat keempat. Karena hari ini bahas soal falak. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Di zaman Rasul, Rasul itu termasuk
termasuk orang yang pernah kena sihir seorang perempuan penyihir. Hmm, Pernah dengar nggak kisah Rasul kena sihir? belum belum. Eh, nanti dijawab kisah itu kisah Israiliyat atau kisah tapi Rasul pernah pernah kena sihir, Hmm, keracunan 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 makanan penyihir lewat rambutnya Rasul kayaknya. Para penyihir-penyihir itu zaman dahulu apalagi di zaman Nabi Sulaiman. Ilmu sihir tuh sangat terkenal dan cara menyihir orang lain tuh bisa lewat rambutnya. Rambutnya dicabut satu, terus rambutnya di mantra-mantrain dia apain bisa menyihir seseorang. jampi-jampi. Jami-jami kayak gitu ya. Kayak dari perempuan-perempuan yang penyihir. Itu yang menyihir Rasul tuh perempuan tua Yahudi kayaknya ya. Terus yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki. Dengki. Dan ini semua kenapa tadi dibuka dengan bil falaq, Bu? Dari mulai pagi sampai malam, kejadian kehidupan di dunia ini kita disuruh waspada. Karena kejahatan itu banyak banget. Dicontohin dalam surat Al-Falaq, mulai dari kejahatan yang dibuat oleh makhluk ya. Nanti kalau kita cermati kehidupan kita ini, hari ini ada kejahatan apa ya? Kejahatan bukan berarti hilang sesuatu yang sadis ya. Sesuatu yang pembunuhan, yang bahkan enggak. Sesuatu yang menjauhkan kita dari mengenali sang aku dalam Allah. diri kita itu termasuk kejahatan. Karena dia ingin mengajak kita tersesat. Misalnya ada gini, ada bisikan gini. Hari ini hari ini makan apa ya? Ini sudah termasuk kejahatan. Kejahatan bisikan setan. Jangan berpikir kejahatan terus yang berbuat pembunuhan. Terus hari ini hibah. Hibah itu termasuk kejahatan. Perbuatan buruk lah. Gibah. Hibah. Gibah. Hmm. Jadi hari ini kita mewaspadai diri kita sendiri. Ada perbuatan apa aja yang semakin mengantarkan diri kita kepada Allah atau menjauhkan diri kita dari Allah. Ya, nanti cermati semua yang gerak-gerik. Kan semuanya kul huwallahu ahad. Lalu kita mengawasi. Kita diajak untuk menyaksikan. Menyaksikan paling dekat adalah menyaksikan sesuatu yang kejadian pada diri kita. Mulai dari pikiran, perasaan, tindakan kita sendiri. Itu kita saksikan. Dari mulai bangun tidur, Mbak Farah sudah muncul pikiran apa aja? Ada acara nanti gitu. Mau Oke, ada muncul pikiran gitu berkegiatan. kan. Nah itu kan dalam pikiran itu ada suara, ada kata-kata, ada huruf nggak? Nggak kan? Muncul di pikiran. Kan? Iya muncul, tapi ada bahasa, ada peristiwa tragedi gitu kan. Ya, Ada peristiwa, kalau nanti acara sekian, ada acara jam segini. Tapi kan itu nggak berbentuk kata-kata dan nggak berbentuk huruf kan nggak berbentuk iya, suara. iya suara. Suara di dalam diri kita kan. Iya, Itu siapa yang bersuara? Itu kan. Ayo kan, maka aku kenalilah, satu. maka kenalilah aku satu sampai aku lima itu loh, Mbak. Iya, aku satu. Gak mungkin aku satu kalau kalau suaranya bagus itu nanti Oh, suaranya aku satu. Kalau eh aku satu nggak akan bersuara. Aku satu hanya berkesadaran dok. Dia bersadar. Nanti kalau suaranya bagus, bahasa nurani, itu adalah malaikat yang berbisik atau cahaya Nur Muhammad tadi yang hmm, berkata-kata. Kalau aku satu hanya kesadaran, Mbak, kesadaran hmm, utuh. iya, Aku iya, dua, nanti yang bisikannya kebaikan. Terus aku tiga kan jiwa program-program diri kita tuh. iya, Nah, program-programnya tadi, kalau yang membisikin setan, yang muncul di pikiran adalah sesuatu yang buruk. Itu yang kok negatif kan. yang negatif-negatif. Kayak gitu. Bisa bisa dipahami ya? Siapa yang Oh bersuara? iya, Nanti aku siapa ya? Nanti ini muncul muncul pikiran. Kok aku muncul pikiran ini? Siapa yang bersuara? Kesadaran kita mulai mengamati. Sang kesadaran kita ini, yang aku satu mengamati. Oh, pada diri Farah ini sekarang. Dia misalnya fokusnya kesadarannya tuh mengamatinya ke, oh ada bisikan negatif. Misalnya ada bisikan positif.
Kayaknya hari ini aku harus sedekah yang banyak. Oh, pada diri Farah. Pada diri yang dinamai Farah ada bisikan positif. Berarti Nur Muhammadnya itu yang berfungsi. Hmm. Gitu. Kalau bisikan negatif, siapa yang apa anu, Setan, bisikan setan, programmingmu yang setan keliru. yang Program yang keliru. Jadi aku 3. Ini mau akunya mau yang Iswardi yang 7 atau yang 5. Kayaknya gampang yang 5 ya, Mbak. yang 5 Mbak. Karena 7 ini akhirnya ya, kesepakatan kan ini ya. Menamai, mensimbol-simbolkan kesepakatan kan ya. Aku 3 lah. Kalau ada suara-suara semuanya di aku 3, Mbak. Programmingnya ini input datanya kalau yang bagus berarti apa malaikat. Hmm. Kalau programnya jelek, bisikan setan yang kebanyakan. Jadi ini kan malaikat di kanan, setan di kiri. Kiri. Tengah-tengah programming manusia itu penentunya. Manusia kejiwaan kemanusiaan kita itu nggak bisa ke kanan banget ke malakut, nggak bisa ke kiri banget ke setan ya. Nggak. Kita tuh kayak bandul di tengah gini. Nah, kalau kita yang sering kita bandulnya sering ke setan, nanti kebanyakan dengki, iri, negatif semua. Tapi kalau larinya jiwa programming kita ke kanan terus, terlalu ketauhidan tuh baik terus kan ya nggak mungkin, Mbak. Maka bandul tuh ya kita lari ke sini, ke sini, ke sini, ke Hmm. sini. Hmm. Tinggal lagi kolb kui namanya, Mbak. Yang bandul tuh kolbun gitu. Jadi kita ada kolb. Bahan dasarnya Nur Muhammad. Hmm. Pasti kalau kita pas hening banget, terus muncul kesadaran, taubat, muncul bagus-bagus, ingin melakukan yang kebaikan-kebaikan, berarti kefungsian jiwa kita sudah mulai memfokus ke aku 2, ke Nur Muhammad. Hmm. Itu, Hmm. itu ya. Oke, jadi wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ada kejahatan orang dengki apabila dia dengki, ya nanti sebenarnya contoh dengki kayak apa ya? Kita bisa banyak rasakan diri kita sendiri lah. Pernah nggak merasakan dengki? Pernah sebenarnya. Nah, berarti kan kita harus langsung beristighfar lalu ingat surat Al-Falaq. Palak. Karena ya kita kejahatan diri kita sendiri sebenarnya kan, Mbak? Kan itu semua yang terjadi di dalam diri kita kan. Kalau masih ada di luar, masih ada keburukan yang menghampiri diri kita, itu menggambarkan keadaan dalam diri kita banyak programming yang keliru. Maka programnya harus direprogram, restart, program ulang. Gitu. Gitu ya, baik. Sampai ketemu kita hari ini belajar tentang domir. Biar kita bisa memahami konteks dan teks. Ketika Al-Quran berbicara, ini konteksnya siapa mutakalimnya, siapa mukhatabnya, goibnya siapa. Lupa goibnya. Ya, gitu ya. Goibnya Aman kan loh. bisa berupa informasi. Gitu ya. Kita isim-isim lah gitu. Oke, mudah-mudahan Allah ridho. Setiap hari kita Amin. belajar. Belajar itu dalam rangka alat perjalanan kita pulang. Agar kepulangan kita tidak salah sasaran, tidak salah alamat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Harusnya ada tanya jawab ya. Enggak enggak bertanya. Enggak usah ya. Itu aja mana. Kapan-kapan aja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.